think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Apa kabar kalian semua teman-teman? Saya harap kalian semua baik-baik saja dan dijauhkan dari segala macam penyakit. Dan pada kesempatan kali ini, sesuai janji saya, kita akan membahas Final Destination. Mohon maaf kalau suara saya agak kurang enak didengar, tapi semaksimal mungkin saya akan ngebahas sejelas yang saya bisa. Oke, kita kembali lagi ke Final Destination. Mungkin sampai sekarang juga masih banyak yang tahu sama film ini, Final Destination atau Tujuan Terakhir. Film ini basicnya menceritakan tentang kematian, yang memberikan pelajaran ke kita semua kalau kita tidak tahu kapan kematian itu akan datang. Biarpun bisa dibilang kita bisa menghindari kematian, tapi ingatlah kematian akan terus datang dan mengawasi kalian setiap detik. Oke, daripada saya sudah kayak motivator, mending kita langsung aja bahas ke alur ceritanya. Enjoy the video. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang remaja yang bernama Alex. Dia sedang siap-siap untuk menjalani studi tur sekolahnya ke Paris pada besok hari. Singkat cerita, keesokan harinya Alex sudah sampai di bandara. Dia pergi ke bandara nebeng sama sahabatnya yang bernama Todd Wagner dan kakaknya Todd yang bernama George Wagner. Memang Alex sama keluarga si Wagner ini sudah sangat dekat. Jadi di sini ayahnya Todd meminta Alex untuk mereka saling menjaga satu sama lain. Ketika Alex ingin memasukkan barangnya ke pesawat, petugasnya mengatakan kalau ulang tahun Alex sama seperti jam keberangkatannya. Alex lahir tanggal 25 bulan 9 dan jam keberangkatannya pukul 9:25. Di sini Todd mengajak Alex untuk buang air terlebih dahulu di bandara, karena menurut Todd buang air di dalam pesawat itu kurang nyaman. Ketika mereka sudah di toilet, Alex mendengar lagu John Denver, dan Alex menyadari kalau si John ini tewas dalam kecelakaan pesawat. Dari sini Alex seperti mulai mendapatkan firasat yang gak enak. Singkat cerita, mereka pun mulai memasuki pesawat. Di kursinya Alex dihampiri oleh dua wanita, Krista dan Blake. Mereka mau mengajak Alex untuk bertukar tempat duduk, karena sebelumnya si Blake ini sebelahan sama Todd. Dan Alex pun mau bertukar tempat dan dia pindah di kursi Blake bersebelahan sama Todd. Terlihat pesawat yang mereka tumpangi seperti kurang perawatan, bahkan kunci untuk penutup meja di depan Alex itu lepas. Ketika pesawat sudah mulai berjalan, entah kenapa si Alex makin gelisah. Dan ketika sudah mulai take off, mereka semua dibuat panik karena pesawatnya berguncang dengan kuat. Pesawatnya perlahan mulai hancur dan terjadi ledakan yang besar. Lalu kemudian Alex terbangun dan ternyata itu cuma mimpi. Tapi anehnya saat dia terbangun, kita kembali dibawa ketika Krista dan Blake ingin bertukar tempat duduk dengan Alex. Dan kejadiannya sama persis sebelum terjadi kecelakaan pesawat. Di sini kita menyadari kalau Alex mendapatkan penglihatan di masa depan. Bahkan Alex mengecek kunci meja yang ada di depan kursi dia pindah, dan benar kuncinya terlepas. Di sini Alex mulai panik dan mengatakan kalau pesawat ini akan meledak. Teman sekelas Alex yang bernama Carter terlihat kesal dengan tingkah Alex, sehingga terjadi keributan yang membuat mereka dikeluarkan dari pesawat. Di sini George langsung menyuruh Todd untuk keluar dan mengecek keadaan Alex. Dan di sini yang keluar dari pesawat ada si Alex, Carter, dan pacarnya Carter yang bernama Terry, si Todd, Nyonya Lewton, gurunya Alex, ada si Billy. Nah, kalau si Billy ini dikeluarin, dia ini habis dari toilet. Ketika dia mau kembali ke kursinya, tapi dia malah kedorong dan ikutan keluar pesawat. Dan satu wanita yang ikutan keluar bernama Claire. Di sini mereka masih kurang percaya dengan perkataan Alex. Dan Carter masih terlihat kesal karena dia tidak jadi ikut ke Paris. Dan dia masih terus menyalahkan Alex. Di sini mereka pun kembali bertengkar. Dan tidak lama kemudian, pesawat yang akan mereka tumpangi tiba-tiba saja meledak. Dan penglihatan Alex ternyata benar. Mereka yang selamat menatap Alex dengan tatapan yang aneh dan rasa takut. Setelah kejadian tersebut, mereka yang selamat diinterogasi oleh agen FBI yang bernama Agent Shrek dan Agent Winnie. Mereka diinterogasi tentang kronologis kejadiannya. Dan di sini kita mengetahui alasan dari wanita yang bernama Claire ini ikutan keluar dari pesawat karena dia mengatakan dia percaya dengan perkataan Alex. Di sini Alex merasa tertekan dan depresi atas kejadian yang menimpanya. Bahkan semalaman dia nggak bisa tidur dan terus melihat berita tentang kecelakaan pesawat tersebut. Dan dari kecelakaan tersebut seluruh penumpangnya tewas, yang berjumlah 287 penumpang. Singkat cerita, 39 hari sudah berlalu.
Sekolahnya Alex melakukan memorial untuk mengenang murid dan guru yang tewas akibat kecelakaan tersebut. Bahkan dari mereka juga masih menatap Alex dengan tatapan yang aneh. Bahkan gurunya Alex, Nyonya Liuton, tidak mau berbicara kepada Alex karena Alex membuatnya takut. Bahkan ayahnya Todd yang sebelumnya sangat dekat dengan Alex, dia menyuruh anaknya untuk jaga jarak dengan Alex. Tapi di sini untungnya Todd mengerti keadaan Alex. Lalu Todd mengatakan nanti kalau ayahnya sudah bisa mengerti, Todd berjanji akan mengajak Alex untuk pergi berlibur. Pada malam harinya ketika Alex sedang berada di kamar sambil membaca berita tentang kecelakaan pesawat tersebut, tiba-tiba ada burung hantu yang menghampiri jendela kamarnya. Alex secara spontan mengusir burung hantu tersebut menggunakan buku yang dia lempar. Dan buku itu mengenai kipas angin yang ada di kamarnya hingga robek. Dan salah satu robekan buku itu jatuh di atas paha Alex. Dan ketika dia melihat robekan itu, ternyata tulisannya adalah Todd. Seolah-olah memberikan tanda akan terjadi sesuatu kepada Todd. Kemudian kita beralih ke Todd yang sedang berada di kamar mandi. Di sini kita diperlihatkan dengan hal yang aneh, berawal dari air toilet yang bocor, dan air itu mengalir terus mengikuti Todd kemanapun dia berjalan, hingga dia tidak sengaja menginjak air itu dan terpeleset ke dalam bathtub, dan lehernya terlilit tali untuk menjemur pakaian, dan si Todd tewas karena kehabisan nafas. Dan di sini anehnya air yang mengikuti Todd hingga dia terpeleset. Air itu mundur sendiri dan masuk ke bawah bathtub. Di sini Alex yang khawatir dia pun mendatangi rumah Todd. Dan dia terkejut ketika melihat di rumah Todd sudah ada ambulan. Di sini ayahnya Todd langsung menghampiri Alex dan dia bertanya, "Apa kau tidak mendapat penglihatan tentang si Todd?" Di sini ayahnya menyalahkan Alex. Semenjak kecelakaan pesawat yang dia kira disebabkan oleh Alex. Ayahnya mengatakan Alex menyebabkan Todd merasa bersalah atas kematian kakaknya yaitu George, dan dia melakukan bunuh diri. Mungkin kalian di sini bertanya kenapa si Todd mati disangka bunuh diri? Ya karena air tadi. Karena air tadi tiba-tiba menghilang. Jadi di sini ayahnya Todd tidak mengetahui kalau si Todd ini mati karena terpeleset, dan dia mengira kalau si Todd ini tewas akibat bunuh diri. Tapi di sini Alex menyangkalnya karena tidak mungkin Todd melakukan hal seperti itu. Dan di sini Tuan Wagner semakin benci kepada Alex. Keesokan harinya Alex pergi ke rumah Clear. Dan dia bertanya kenapa Clear semalam ada di rumah Todd. Sebenarnya di sini Clear tidak dekat dengan Alex. Bahkan di sekolah pun mereka tidak saling menyapa. Tapi nggak tahu kenapa pada saat kejadian kecelakaan pesawat, biarpun dia tidak mendapat penglihatan seperti Alex, tapi dia juga bisa merasakannya. Seperti perasaan Clear ini terkoneksi dengan perasaan si Alex. Itulah sebabnya dia semalam pergi ke rumah Todd, karena dia bisa merasakan apa yang Alex rasakan. Di sini Alex merasa kalau si Todd ini merupakan awal dari mereka semua yang selamat dari kecelakaan pesawat. Kemudian pada malam harinya mereka pergi ke rumah duka untuk melihat jasadnya Todd. Di sana mereka bertemu dengan orang yang mengurus mayat. Dan di sana Alex juga mengetahui kalau si Todd ini mati bukan karena bunuh diri. Karena di lehernya dia melihat ada bekas tarikan kawat. Dan Alex mengatakan berarti si Todd ini tewas akibat kecelakaan. Dan penjaganya membantah perkataan Alex. Dia mengatakan dalam kematian tidak ada yang namanya kecelakaan. Semua itu bagian dari rancangan kematian yang akan mengantar kita ke kuburan. Dan Alex mengatakan kalau itu adalah sebuah rancangan dan kita bisa mengetahui rancangannya, berarti kita bisa menghindari kematian. Dan penjaga itu kembali mengatakan kalau Alex sudah melakukan hal itu dengan keluar dari pesawat. Itu artinya dengan penglihatan yang Alex dapat, dia sudah menghindari kematian. Tapi dengan kematian sahabatnya si Todd, itu membuktikan kalau kematian punya rancangan baru untuk mereka yang selamat dari kecelakaan pesawat. Karena sebenarnya mereka yang selamat dari kecelakaan pesawat sudah ditakdirkan tewas dalam kecelakaan tersebut. Penjaganya kembali mengatakan, sekarang Alex harus mencari tahu bagaimana dan kapan tiba gilirannya. Keesokan harinya Alex dan Clear nongkrong di sebuah kafe dan mereka mengobrol tentang rancangan kematian yang sudah disampaikan oleh penjaga mayat. Carter dan pacarnya Terry yang melihat Alex sedang duduk di sana, dia pun menghampiri Alex dan secara kebetulan Nyonya Liuton dan Billy juga ada di sana. Lalu Carter dan Alex kembali ribut. Di sini Terry pacarnya Carter marah karena setiap kali mereka berdua bertemu selalu bertengkar. Dan ketika Terry ingin pergi meninggalkan Carter, tiba-tiba dia tertabrak bus dan langsung tewas. Singkat cerita, pada malam hari Alex kembali melihat berita tentang kecelakaan pesawat tersebut. Di dalam berita dia melihat percikan api yang menyebabkan pesawat itu kecelakaan. Dan di sini Alex menemukan sesuatu, bahwa percikan api itu ternyata memiliki jalur. Dan jalur ledakan itu berasal dari tempat duduknya Todd.
Dan kita tahu kalau Todd sudah meninggal. Berikutnya ada Terry. Dan kita juga sudah tahu kalau sebelumnya Terry ini baru saja meninggal ditabrak oleh bus. Dan berikutnya mengarah ke tempat duduk Nyonya Liuton. Hal itu memberitahu kalau selanjutnya yang akan tewas adalah Nyonya Liuton. Kemudian di sini kita beralih ke Nyonya Liuton. Dari jendela Nyonya Liuton melihat Alex berada di depan rumahnya. Karena ketakutan dia pun menghubungi agen FBI. Di sini Alex mengecek mobilnya Nyonya Liuton. Dia ingin mencari penyebab yang akan membuat Nyonya Liuton tewas. Kemudian agen FBI datang dan menyuruh Alex untuk masuk ke mobilnya. Alex pun dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan interogasi. Di sini Alex menjelaskan kalau dia yakin yang berikutnya akan tewas adalah Nyonya Liuton. Alex juga menjelaskan pola rancangan kematian yang sudah dia temukan. Di sini awalnya Alex dicurigai sebagai penyebab kecelakaan pesawat. Kemudian polisi yakin kalau Alex bukan penyebabnya. Tapi kemudian orang yang selamat dari kecelakaan itu tiba-tiba meninggal satu persatu. Dimulai dari sahabatnya Todd, kemudian Terry, dan malam ini Alex berada di rumah Nyonya Liuton. Kemudian agen Winnie berkata kepada Alex, "Apakah kau bisa berjanji tak ada lagi yang bakal mati?" Alex mengatakan tidak bisa, selama dia masih berada di kantor polisi ini. Kemudian agen Winnie membiarkan Alex pergi. Barangkali Alex bisa menghentikan kematian Nyonya Liuton. Kemudian kita kembali ke Nyonya Liuton yang sedang berada di rumah. Dan di sini kita mulai melihat tanda-tanda yang datang kepada Nyonya Liuton. Dia tidak menyadari kalau gelas yang dia bawa ternyata bocor. Hingga air yang ada di gelas tidak sengaja masuk ke dalam komputernya, yang membuat komputer itu konslet dan meledak di depan Nyonya Liuton, sehingga pecahan kaca komputer itu menusuk ke lehernya. Dan di sini Alex kembali mendapatkan tanda dari seseorang yang sedang membakar sampah di pinggir jalan. Tiba-tiba percikan api itu melayang di hadapan Alex, sehingga Alex langsung bergegas kembali ke rumah Nyonya Liuton. Dan tanda itu pun benar. Percikan api akibat komputer konslet di rumah Nyonya Liuton menjalar ke bekas minuman alkoholnya. Dan ketika dia ingin mengambil kain untuk menutup lukanya, tiba-tiba pisau yang ada di sana jatuh tepat langsung di dadanya. Alex yang sudah datang ke rumah Nyonya Liuton dibuat terkejut ketika Nyonya Liuton sudah bersimbah darah. Lalu dengan sigap Alex mencabut pisau yang ada di dada Nyonya Liuton. Tetapi dia menyadari dengan memegang pisau itu, secara tidak langsung sidik jarinya nempel di pisau tersebut. Dan secara kebetulan Billy juga lewat sana. Dan dia melihat Alex yang baru keluar dari rumah Nyonya Liuton. Keesokan harinya benar saja Alex dicurigai atas kematian Nyonya Liuton. Agen FBI pun menanyakan keberadaan Alex kepada Clear. Tetapi di sini Clear tidak mengetahuinya. Kemudian Clear mengajak Carter dan Billy bertemu untuk mencari keberadaan Alex. Karena si Alex tahu siapa yang berikutnya akan tewas. Singkat cerita, mereka berhasil menemukan Alex yang sedang duduk di pinggir pantai. Di sini Clear akan membawa Alex ke kabin milik ayahnya, karena si Alex ini nggak bisa pulang, karena Alex dituduh menjadi penyebab kematian Nyonya Liuton. Kemudian karena si Alex ini tahu giliran kematiannya. Di sini Carter bertanya siapa yang akan menjadi giliran berikutnya, tapi Alex hanya diam dan tidak mau memberitahunya. Di sini Carter terlihat sangat kesal. Dia mengatakan kalau kita memang sudah ada di daftar kematian itu, jadi kenapa harus menunggu kalau ujung-ujungnya juga kita bakal mati? Dia pun mulai membawa mobil dengan sangat kencang untuk menantang maut. Di sini Alex kembali mendapatkan pertanda dari sabuk pengaman yang ada di mobil, dan dia melihat bayangan kereta api di jendelanya. Tapi untungnya di sini mereka tidak apa-apa. Ketika mereka sudah sampai di rel kereta, Carter dengan sengaja menghentikan mobilnya di tengah rel. Di sini mereka semua keluar dari mobil kecuali Carter yang masih keras kepala. Alex dan lainnya pun membujuk Carter untuk keluar dari mobil itu. Di sini Carter merasa kalau ini bukan giliran dia untuk tewas. Dia pun ingin menyalakan mobilnya, tetapi mobilnya malah nggak bisa nyala. Di sini Carter sudah mulai panik. Dan ketika dia ingin membuka pintu mobil, tiba-tiba pintu mobil itu terkunci dengan sendirinya. Bahkan sabuk pengamannya pun susah untuk dilepas. Tapi untung saja Carter masih bisa diselamatkan. Tapi kalau saya jadi Alex, si Carter bakal saya biarin aja. Di sini Billy marah-marah sekaligus ketakutan, karena ternyata Carter yang menjadi giliran selanjutnya, dan dia pun tidak mau dekat-dekat dengan si Carter. Tapi tiba-tiba potongan besi bekas mobil yang tertabrak kereta tadi melayang dan membelah kepala Billy. Di sini Alex mengatakan memang gilirannya adalah Carter. Tapi karena Alex berhasil menyelamatkan Carter, gilirannya pun melompat ke orang yang akan mati berikutnya, yaitu si Billy. Di sini Alex berpikir dia sudah berhasil mencurangi rancangan kematian. Itu artinya jika mereka mengetahui tanda-tanda yang akan datang, mereka bisa menghindari kematian. Dan Alex berkata giliran selanjutnya adalah dia. Dan yang terakhir berarti si Clear.
Mereka pun langsung pergi dari sana sebelum polisi datang. Keesokan harinya di kabin milik ayahnya Claire, Alex bersiap-siap untuk menghadapi kematiannya. Dia harus mengetahui semua tanda-tanda yang akan datang, dan di sana dia menutup segala barang yang dapat membahayakan dirinya. Bahkan saat makan pun dia sangat berhati-hati. Kemudian tandanya pun muncul dengan datangnya angin yang deras. Dan Alex berhasil menghindari kematiannya, dan dia merasa dia bisa mengalahkan kematian. Malaikat maut kok ditantang, emang udah stres nih Alex. Pada malam harinya, di sini Alex baru menyadari kalau di pesawat dia tidak jadi bertukar tempat duduk sama si Blake, dan bangku Claire berada tepat di depannya. Itu artinya dia selamat bukan karena berhasil menghindari kematian, tapi memang itu bukan giliran Alex, melainkan sekarang adalah giliran si Claire. Alex pun langsung bergegas pergi ke rumah Claire, sambil dikitnya sudah menyambar ke area mobil. Ketika mobilnya sudah hampir mau meledak, di sini Alex berniat untuk mengorbankan dirinya. Alex pun menahan kabel listrik itu dan terjadi ledakan sehingga Alex terpental. Dan kematian Claire pun dapat dihindari. 6 bulan kemudian, dan ternyata si Alex masih selamat. Alex, Carter, dan Claire akhirnya bisa pergi berlibur ke Paris, dan mereka sangat lega karena sudah bisa melewati takdir kematian mereka. Dan di sini Carter sudah terlihat ramah dan tidak emosian lagi ketika bertemu Alex. Dan tiba-tiba di sini Alex kembali membahas tentang rancangan kematian itu. Di sini Alex sedikit kebingungan karena setelah dia menyelamatkan Claire, harusnya setelah itu dia yang mendapatkan giliran. Dia terpental terkena ledakan listrik dan ledakan mobil, tetapi tidak ada yang menyelamatkannya, dan ternyata dia masih hidup. Dan bisa jadi di sini Alex belum mendapatkan gilirannya. Lalu tiba-tiba Alex kembali mendapatkan firasat, dan sepertinya memang sekarang adalah giliran si Alex. Alex pun pergi ke hotel dan menyuruh teman-temannya untuk tidak mengikuti. Dan untung saja Carter langsung cepat menyelamatkan Alex, dan Alex terhindar dari kematiannya. Dan Carter berkata, jadi siapa berikutnya? Dan ternyata yang berikutnya adalah Carter. Dan filmnya pun selesai. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit. Mungkin kalian kebingungan kenapa Carter tewas, karena sebelumnya giliran Carter sudah lewat ketika dia diselamatkan Alex di rel kereta. Jadi gini, si Alex kan menjadi orang terakhir yang mendapatkan giliran. Sedangkan mereka yang masih hidup tersisa 3 orang, Carter, Claire, dan Alex. Dan ternyata kalau orang yang terakhir mendapatkan giliran itu masih bisa selamat dan terhindar dari kematiannya, maka gilirannya akan terulang kembali, yaitu ke Carter. Nah, kalau si Carter tadi berhasil selamat, maka kematiannya akan melompat ke Claire. Dan jika Claire kembali selamat, maka giliran kematiannya ke Alex. Dan jika Alex kembali selamat, maka akan berputar lagi ke Carter. Rancangan kematiannya akan berputar terus hingga mereka semua tewas. Ya, jadi sebenarnya si Alex tidak bisa mengalahkan atau menghindari kematian jika tidak ada orang yang menyelamatkannya. Oke teman-teman, mungkin ini aja pembahasan kita mengenai Final Destination yang pertama. Tunggu penjelasan saya tentang Final Destination yang kedua. Dan jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di next video. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Kali ini kita akan kembali membahas film Final Destination. Lebih tepatnya Final Destination yang kedua. Untuk kalian yang belum nonton Final Destination yang pertama, saya sarankan kalian nonton itu dulu, karena ceritanya masih berkelanjutan. Dan untuk melihat alur film Final Destination yang pertama, kalian bisa klik di atas kanan layar kalian. Biar nggak panjang lebar, gimana kalau kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Siapin cemilan kalian, cari posisi yang enak, dan enjoy the video. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang bernama Kimberly. Di sini Kimberly sedang bersiap-siap untuk pergi berlibur bersama teman-temannya. Ketika dia baru saja pergi, ayahnya melihat oli mobil yang dibawa oleh Kimberly ini bocor. Di sini Kimberly mulai memasuki jalan tol, dan di mobil itu dia sudah bersama teman-temannya. Pada saat di lampu merah, Kimberly didatangi oleh seorang pengemis. Lalu kantong yang dibawa oleh pengemis ini bolong sehingga isinya semua tumpah. Tapi Kimberly dan teman-temannya tidak menghiraukan pengemis tersebut, dan mereka hanya tertawa. Di radio mobilnya, Kimberly mendengar berita tentang kecelakaan pesawat pada penerbangan 180.
yang dinaiki Alex dan teman-temannya di Final Destination yang pertama. Tidak lama kemudian, ayah Kimberly ini menelpon dan memberitahu kalau oli mesin mobil Kimberly ini bocor. Tiba-tiba ada mobil pembawa kayu yang besar memotong mobilnya Kimberly. Di sini Kimberly berniat untuk stop dan mengecek oli mobilnya yang bocor. Tetapi temannya Kimberly yang bernama Saina malah terus menyuruh Kimberly untuk tetap berjalan, dan dia mengatakan kalau mobilnya tidak apa-apa. Tiba-tiba rantai untuk menahan kayu yang ada di mobil truk tadi terlepas sehingga terjadi kecelakaan beruntun yang sangat fatal. Di sini Kimberly dan teman-temannya masih selamat, tapi tiba-tiba ternyata Kimberly mendapatkan penglihatan seperti Alex. Dan kejadian sebelumnya terulang kembali, di mana ada pengemis yang mendatangi mobil Kimberly, lalu barang bawaannya semua tumpah. Di sini Kimberly terlihat mulai sangat panik, dan dia mengatakan kalau sebentar lagi bakal ada kecelakaan yang sangat besar. Teman-temannya pun heran melihat Kimberly yang bertingkah aneh. Kemudian ketika Kimberly menyalakan radionya, ternyata siaran yang muncul sama seperti sebelum kejadian kecelakaan, yang menyiarkan berita tentang kecelakaan pesawat pada penerbangan 180. Kimberly pun langsung memblokir jalan menggunakan mobilnya. Kemudian polisi yang berada di belakang langsung menghampiri Kimberly, dan dia bertanya apa yang sedang terjadi. Kemudian Kimberly menjelaskan kalau sebentar lagi bakal ada kecelakaan beruntun yang sangat besar. Lalu ketika truk pembawa kayu itu lewat, di sini Kimberly memberitahu kalau truk itulah penyebab kecelakaan tersebut. Ya tentu saja di sini polisinya nggak percaya begitu aja, hingga akhirnya benar terjadi kecelakaan beruntun yang menewaskan banyak orang. Lalu tiba-tiba Kimberly hampir tewas tertabrak oleh sebuah truk. Tapi untung saja polisi itu sigap dan langsung menarik Kimberly. Tetapi semua teman-teman Kimberly yang masih berada di dalam mobil tewas seketika. Kemudian mereka semua yang masih selamat dalam kecelakaan itu dibawa ke kantor polisi. Di sini yang selamat karena mobilnya dihadang oleh mobil Kimberly di jalan tadi. Ada Kimberly itu sendiri, ada polisi yang menyelamatkan Kimberly tadi, dia bernama Thomas. Kemudian ada pengendara motor yang bernama Eugene. Ada wanita kantoran yang bernama Kat. Ada ibu dan anak yang bernama Nora dan Tim. Ada pecandu narkoba yang bernama Rory. Ada orang yang baru saja memenangkan lotre yang bernama Evan. Dan ada wanita hamil yang bernama Isabel. Tapi di sini Evan dan Isabel tidak ikut ke kantor polisi. Di sini Kimberly mengatakan kalau dia mendapatkan penglihatan persis seperti pria yang bernama Alex, yang selamat dari kecelakaan pesawat pada penerbangan 180. Dan kebetulan hari ini tepat 1 tahun setelah kejadian kecelakaan pesawat tersebut. Di sini Eugene menambahkan, apakah kalian sudah tahu kejadian setelah Alex dan teman-temannya yang berhasil selamat dari kecelakaan tersebut? Tidak lama dari itu, satu persatu yang selamat mulai meninggal. Kemudian polisi Thomas menambahkan, kalau dari mereka masih ada satu yang selamat, yaitu wanita yang bernama Claire. Dan sekarang Claire berada di rumah sakit jiwa. Mungkin kalian di sini bertanya gimana kabar si Alex? Karena di film yang pertama si Alex masih hidup. Nanti kalian akan tahu gimana kabar si Alex. Tapi mereka semua yang selamat masih tidak percaya dengan semua omong kosong itu. Mereka menganggap berita itu hanya sebuah lelucon. Dan mereka semua pun pergi dari sana. Lalu kemudian kita diperlihatkan dengan Evan, orang yang baru saja mendapatkan keberuntungan memenangkan sebuah lotre. Di sini Evan baru saja pulang ke apartemennya. Terlihat Evan membeli banyak barang mewah, seperti jam tangan dan sebuah cincin. Lalu dia membuang bekas makanannya keluar jendela. Di sini Evan tidak sadar kalau makanannya kemasukan mainan kulkas, yang membuat microwave-nya meledak. Dan dia tidak sengaja menjatuhkan cincin barunya ke dalam lubang wastafel. Ketika Evan berusaha mengambil cincin tersebut, tetapi tangannya malah nyangkut. Lalu kemudian makanan yang dia masak kepanasan, sehingga menimbulkan api yang sangat besar. Dengan tangan yang masih tersangkut, Evan berusaha mematikan api tersebut dari jarak jauh. Tetapi bukannya mati, api itu malah menyebar dan makin membesar. Di sini Evan masih berusaha melepaskan tangannya yang tersangkut, hingga pada akhirnya dia berhasil melepaskan tangannya, dan dia langsung keluar dari apartemennya melalui jendela. Dan kemudian Evan berhasil keluar menggunakan tangga darurat. Tetapi baru saja melangkah, dia terpleset akibat makanan yang dia buang tadi. Lalu kemudian tangga darurat yang berada tepat di atasnya jatuh ke kepala Evan yang membuat dia tewas seketika. Lalu kemudian kita beralih ke Thomas.
Di sini dia penasaran dengan cerita kecelakaan pesawat penerbangan 180. Kemudian dia mencari informasi tentang Alex. Dan ternyata si Alex sudah meninggal akibat tertimpa batu yang besar. Kemudian mereka semua yang selamat dari kecelakaan tadi melihat berita tentang kematian Evan. Mereka semua terlihat panik dan sepertinya mulai berpikir, apakah kutukan kematian itu memang benar-benar ada? Lalu di sini Kimberly mencari tahu tentang keberadaan si Clear, satu-satunya orang yang masih selamat dan masih hidup dari kutukan kematian itu. Keesokan harinya Kimberly mendatangi Clear di rumah sakit jiwa Stony Brook. Di sini sedikit informasi ya, kalau si Clear ini masuk ke rumah sakit jiwa bukan karena dia gila, tetapi dia sengaja mendaftarkan dirinya masuk ke sana untuk mencari perlindungan agar tidak dikejar oleh kematian. Bahkan di sini Clear memberikan syarat siapa saja yang mau bertemu dengannya harus melepas semua barang yang dia bawa, seperti jam tangan, ikat pinggang, jepit rambut, dan lain-lain, untuk meminimalisir ancaman kematian yang akan datang kepadanya. Ketika sudah bertemu dengan Clear, di sini Kimberly langsung menceritakan semuanya, kalau dia mendapatkan penglihatan sebelum kecelakaan itu terjadi. Kemudian Clear menjawab, ya mereka semua pasti akan mati. Dan dia menjelaskan kalau orang yang selamat dari kecelakaan pesawat tersebut tewas secara berurutan, sesuai takdir yang sudah mereka dapat. Tetapi Kimberly mengatakan hal itu tidak masuk akal. Dalam penglihatannya, dia bersama teman-temannya tewas terakhir. Tetapi setelah kecelakaan itu terjadi, yang tewas duluan malah teman-temannya. Dan harusnya di sana Kimberly juga sudah tewas, tetapi diselamatkan oleh polisi yang bernama Thomas. Di sini kita mengetahui berarti dalam kasus Kimberly memiliki rancangan kematian yang baru, di mana urutan kematiannya terbalik dari penglihatan Kimberly. Kemudian di sini Kimberly meminta bantuan kepada Clear, karena dia merasa Clear bisa mengalahkan kematian. Terus di sini Clear menjawab, mengalahkan kematian gimana? Justru dia masuk ke rumah sakit jiwa untuk menghindari kematian. Kalau si Kimberly mau selamat dari kematian, ya Kimberly harus mengurung dirinya seperti apa yang dilakukan oleh Clear. Dan Clear langsung mengusir Kimberly pergi dari sana. Lalu kemudian Thomas sudah berada di rumah Kimberly, dan sepertinya di sini dia percaya dengan kutukan kematian tersebut. Lalu Kimberly kembali mendapatkan penglihatan kalau ada sekumpulan burung merpati terbang ke arahnya. Tetapi di sini Thomas tidak melihat apa-apa. Di sini Kimberly yang sudah tahu urutan kematiannya terbalik. Berarti setelah si Evan yang akan tewas adalah Nora dan anaknya Tim, dan kemungkinan mereka akan tewas karena burung merpati. Mereka pun langsung bergegas menghampiri Nora dan Tim. Kemudian di sini kita beralih ke Nora dan Tim yang sedang berada di klinik gigi untuk mengobati giginya Tim. Di sini kita mulai melihat beberapa tanda yang datang, di mana ada sekumpulan burung merpati yang menabrakkan diri ke kaca klinik tersebut. Ketika mereka sudah selesai dan keluar dari klinik itu, di sana ada Thomas dan Kimberly yang berteriak tentang burung merpati. Kemudian Tim yang melihat banyak burung merpati di depannya, dia malah menghampiri burung merpati itu dan mengusir mereka semua. Karena burung merpati yang berterbangan membuat pekerja proyek tidak sengaja menekan tombol pada alatnya, sehingga melepaskan kaca yang besar di atas Tim dan menimpanya hingga dia tewas. Kemudian Thomas mengantar Kimberly kembali ke rumahnya, dan tiba-tiba Clear datang. Dia berubah pikiran dan mau membantu Kimberly. Lalu Clear mengajak mereka berdua untuk bertemu dengan seseorang, dan orang itu adalah pengurus mayat di film Final Destination yang pertama. Clear mengatakan kalau orang ini banyak tahu tentang kematian. Di sini Clear bertanya bagaimana cara menghentikan kematian, dan orang itu berkata kalian tidak bisa mencurangi kematian. Tapi di sini Clear tidak percaya. Clear dan Alex sudah berhasil mencurangi rancangan kematian, bukan hanya sekali tapi puluhan kali. Kemudian orang itu berkata, hanya kehidupan baru yang bisa mengalahkan kematian. Singkat cerita, ketika mereka sedang berada di pom bensin, Kimberly kembali mendapatkan penglihatan kalau ada sebuah mobil van putih yang tenggelam di dasar danau. Kemudian di sini Thomas mengingat sesuatu. Ketika di lokasi kecelakaan, ada wanita hamil yang membawa van berwarna putih. Lalu Clear mengingat perkataan orang yang mengurus mayat tadi. Dia mengatakan hanya kehidupan baru yang bisa mengalahkan kematian. Itu artinya jika wanita hamil yang membawa mobil van putih tadi melahirkan, bayinya akan membawa kehidupan yang baru, dan hal itu dapat menghapus semua daftar kematian, sehingga mereka semua bisa selamat. Kemudian mereka berencana untuk mencari wanita hamil itu, dan melindunginya agar dia tetap hidup sampai dia bisa melahirkan bayinya. Singkat cerita, pada malam harinya mereka yang masih selamat berkumpul di apartemennya Thomas. Mereka berkumpul di sana untuk menjaga satu sama lain, sampai wanita hamil itu ditemukan dan melahirkan bayinya.
Di sini Nora sudah terlihat pasrah kalau memang yang selanjutnya akan tewas adalah dirinya. Dia pun pergi dari sana dan akan membuat rencana pemakaman untuk anaknya si Tim. Lalu di sini Eugene juga ingin ikutan keluar. Kimberly sudah mencoba melarangnya untuk keluar. Tetapi ya karena si Eugene ini masih nggak percaya tentang daftar kematian itu, dia pun seperti tidak peduli. Nora dan Eugene pergi dari sana dan mulai memasuki lift. Dan di dalam lift itu terlihat ada seorang pria tua. Dia membawa tangan manekin yang memiliki pengait. Lalu di dalam apartemen Thomas, Rory mendapatkan sebuah tanda. Dia melihat bayangan orang yang memiliki tangan pengait. Mereka pun langsung bergegas menghampiri Nora dan berusaha menghubunginya. Thomas mengatakan orang dengan pengait akan membunuhnya. Di sini Nora yang ketakutan, dia pun langsung berlari. Dan tidak sengaja rambutnya tersangkut di tangan manekin yang memiliki pengait. Nora berusaha menarik kepalanya dan keluar dari lift itu. Tapi pintu liftnya keburu menutup dan kepalanya terjepit di sana. Hingga kepalanya terputus dan Nora pun tewas. Di sini Eugene yang panik langsung kembali ke apartemen Thomas. Dia pun mengambil pistol milik Thomas dan berniat untuk mengakhiri hidupnya. Tapi anehnya pistol itu malah macet dan tidak mau menembak. Padahal ketika dicek peluru di pistol itu masih penuh. Dan di sini Clear menjelaskan, Eugene tidak mati karena sekarang belum gilirannya. Kemudian Thomas mendapatkan kabar dari rekannya kalau wanita hamil yang membawa van putih sudah berhasil ditemukan. Dan sekarang dia sudah diamankan di sel penjara. Dan mereka semua bergegas pergi menuju ke wanita hamil itu. Tapi di dalam penjara, air ketuban pada wanita hamil itu pecah dan dia segera akan melahirkan bayinya. Lalu rekannya Thomas langsung membawa wanita itu ke rumah sakit untuk menjalani persalinan. Di tengah perjalanan tiba-tiba mobil rombongan Kimberly bannya bocor sehingga mereka mengalami kecelakaan. Tapi untung saja mereka tidak terluka kecuali si Eugene. Di sini paru-paru Eugene tertusuk oleh pipa yang membuat dia susah untuk bernafas. Lalu pemilik peternakan yang mereka tabrak langsung memanggil ambulans untuk segera membawa Eugene. Sementara si Cat masih terjebak di dalam mobil karena tubuhnya terhalang oleh kayu yang besar. Tidak lama kemudian datang wartawan untuk meliput kejadian kecelakaan tersebut. Di sini anak dari pemilik peternakan yang bernama Brian hampir saja tertabrak oleh mobil wartawan itu. Tapi untung saja si Rory langsung cepat menyelamatkannya. Di sini kita melihat ketika mobil wartawan itu parkir, mobil itu tidak sengaja menabrak batu yang ada di bawahnya, sehingga membuat tangki bensinnya bocor dan mengalir ke sebuah pipa. Kita kembali lagi ke Cat yang masih terjebak di dalam mobil. Di sini petugas pemadam kebakaran sudah datang untuk membantu Cat keluar dari mobil itu. Tapi karena petugasnya membuka pintu itu terlalu kencang, airbag pada mobil itu pun aktif, sehingga mendorong kepala Cat ke pipa tajam yang ada di belakang kepalanya. Rokok yang dipegang oleh Cat pun terlepas dari tangannya, dan angin membawa rokok itu ke pipa yang terdapat aliran bensin bocor yang tadi. Lalu apinya mengarah ke mobil wartawan yang bensinnya bocor tadi. Lalu ledakan mobil itu menyebabkan pagar kawat melayang ke arahnya Rory, sehingga Rory tewas dengan tubuh yang terbelah. Kemudian Kimberly, Thomas, dan Clear langsung bergegas menuju ke rumah sakit menggunakan mobil pemilik peternakan itu. Di jalan Kimberly kembali mendapatkan penglihatan. Di dalam penglihatannya dia melihat dokter dengan nama Kalarjian. Mereka menganggap kalau dokter yang bernama Kalarjian itu akan menyebabkan Isabella atau wanita hamil tadi bisa tewas. Sedangkan Eugene yang sedang dirawat di rumah sakit, dia merasakan kalau kematian mulai datang kepadanya, di mana alat oksigen untuk membantunya bernafas itu tiba-tiba lepas sendiri, yang membuat Eugene tidak bisa bernafas. Di sini Kimberly dan Thomas yang sudah sampai di rumah sakit langsung mencari dokter yang bernama Kalarjian, sedangkan Clear akan mencari keberadaan Eugene. Ketika Kimberly dan Thomas sudah berhasil menemukan dokter Kalarjian, Thomas pun langsung melarang dokter itu untuk masuk ke dalam ruang persalinan, dan Isabella berhasil melahirkan bayinya. Di sini Kimberly dan Thomas terlihat sangat senang karena dengan lahirnya bayi itu mereka semua terlepas dari daftar kematian. Lalu di sana mereka bertemu dengan Clear yang masih mencari keberadaan Eugene. Dan di sini Kimberly memberitahu Clear kalau bayinya sudah lahir. Tapi tiba-tiba Kimberly kembali mendapatkan penglihatan. Dan ternyata Isabella atau wanita hamil tadi tidak ditakdirkan tewas dalam kecelakaan beruntun tersebut. Itu artinya Isabella bukan bagian dari daftar kematian. Dan biarpun bayinya sudah lahir dan memberi kehidupan baru, itu tidak berpengaruh apapun terhadap orang yang ada di daftar kematian. Lalu Thomas bertanya kalau bukan Isabella, berarti siapa orang yang membawa mobil van putih dalam penglihatan Kimberly? Kemudian Kimberly kembali mendapatkan penglihatan.
tentang mobil van putih yang terjebur di dalam danau. Dan orang yang membawa mobil van itu terdapat luka di tangannya. Kemudian mereka pun kembali bergegas mencari keberadaan Eugene. Lalu tiba-tiba ketika Claire membuka ruangan Eugene, oksigen yang terkurung di dalam ruangan itu menyambar listrik sehingga terjadi ledakan yang besar yang membuat Eugene dan Claire tewas karena ledakan tersebut. Dan seperti yang saya katakan pada film Final Destination yang pertama, rancangan kematian pada rombongan Alex akan terus berputar sampai mereka semua tewas. Dan Claire, satu-satunya orang yang selamat dari kecelakaan pesawat itu, pada akhirnya juga tewas. Lalu akibat ledakan tadi membuat tangan Kimberly terluka. Dan di sini dia menyadari penglihatannya tentang orang yang membawa mobil van putih hingga tercebur ke dalam danau dengan tangan yang terluka. Berarti orang itu adalah Kimberly itu sendiri. Dan Dr. Kalarjian yang dia lihat di penglihatan tadi bukan tanda-tanda kematian dari Isabel, melainkan tanda-tanda itu untuk Kimberly sendiri. Dan di luar dia melihat danau dan mobil van putih yang baru saja tiba. Lalu di sini dia baru menyadari arti dari kehidupan baru, di mana Kimberly harus tewas terlebih dahulu, kemudian dia dihidupkan kembali. Dan hal itu akan menciptakan kehidupan yang baru dan akan menghapus semua daftar kematian. Lalu di sini Kimberly menyuruh Thomas untuk memanggil Dr. Kalarjian, dan Kimberly langsung menceburkan dirinya bersama mobil van putih itu ke dalam danau. Dan di sini Kimberly akhirnya tewas. Dan singkat cerita, Dr. Kalarjian berhasil kembali menghidupkan Kimberly. Dan di sini Kimberly sudah mendapatkan kehidupan yang baru. Itu artinya Kimberly dan Thomas berhasil terlepas dari daftar kematian, dan mereka berhasil mencurangi kematian. Singkat cerita, setelah beberapa bulan berlalu, Kimberly, ayahnya, dan Thomas diundang makan bersama oleh orang yang memiliki peternakan yang mereka tabrak sebelumnya. Ayahnya Brian mengatakan kalau si Brian hampir tewas tertabrak mobil pada hari kecelakaan di peternakan itu. Tapi untung saja pada waktu itu Rory menyelamatkannya. Lalu tiba-tiba dan film Final Destination yang kedua pun sudah selesai. Oke teman-teman, mungkin itu aja pembahasan kita pada video kali ini. Bagi kalian yang masih bingung dan ingin bertanya, silakan tanya-tanya di komentar bawah. Nanti akan saya jawab. Dan tunggu pembahasan saya tentang film Final Destination yang ketiga. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di next video. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Seperti biasa, kali ini kita akan melanjutkan alur film dari Final Destination. Lebih tepatnya Final Destination yang ketiga. Saya ingetin lagi buat kalian yang belum nonton Final Destination yang sebelumnya, saya sarankan kalian untuk menonton itu terlebih dahulu. Bagi kalian yang mau nonton Final Destination 1 dan kedua, silakan klik di atas kanan layar kalian. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung aja masuk ke alur cerita film Final Destination yang ketiga. Enjoy the video. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang bernama Wendy. Di sini Wendy bersama teman-temannya pergi ke pasar malam untuk merayakan kelulusan sekolah mereka. Di sini Wendy sedang memotret teman-temannya yang sedang naik wahana. Ketika dia melihat hasil fotonya, dia menemukan ada kejanggalan. Di wahana itu ada tulisan high dive, tetapi di hasil foto Wendy, lampu pada huruf V di tulisan itu mati, sehingga tulisan itu terlihat seperti die atau mati. Di sini Wendy pergi berempat bersama temannya. Ada Jason, pacarnya Wendy, ada Carrie, dan ada Kevin, pacarnya si Carrie. Tapi di pasar malam itu mereka tidak hanya berempat, karena hari itu adalah perayaan kelulusan mereka. Jadi teman-teman sekolah Wendy lainnya juga ada di sana. Di sana Wendy membawa kamera untuk memotret teman-temannya yang sedang bermain wahana, dan dia juga berencana memasukkan foto teman-temannya ke buku tahunan sekolah. Di sana dia juga bertemu adiknya yang bernama Julie. Ternyata adiknya juga ada di sana cuma untuk mengikuti perayaan tersebut. Singkat cerita, di sini Wendy bersama teman-temannya berencana menaiki roller coaster yang ada di pasar malam itu. Sebelum masuk ke wahana itu, di sini Wendy terlihat memiliki firasat yang gak enak. Di sini Jason menenangkan Wendy, dan dia mengatakan Wendy hanya takut dan gugup naik wahana itu. Di sini mereka mendapatkan gerbang pertama, yaitu di posisi paling depan. Tapi di sini Wendy tidak mau duduk di paling depan, sedangkan teman-teman yang lainnya ingin duduk di posisi paling depan.
karena posisi depan itu merupakan posisi yang paling seru. Lalu di sini biar adil, Kevin melempar koin untuk menentukan siapa yang duduk di paling depan. Dan ternyata Kevin kalah. Terpaksa dia duduk di bagian belakang untuk menemani Wendy. Dan untuk sementara mereka bertukar pacar. Di sini Kevin dan Wendy masuk ke gerbang nomor 6. Tiba-tiba ada temannya yang bernama Frankie menyerobot tempat duduk mereka. Si Frankie ini adalah pria cabul. Dia menyerobot tempat duduk Wendy biar bisa merekam dua cewek yang ada di depannya. Di sini Wendy yang hendak memotret dilarang oleh petugas wahana itu, karena pada saat naik wahana ini dilarang membawa kamera dan semacamnya. Frankie yang mendengar hal itu langsung menyembunyikan handycamnya. Sebelum wahananya dimulai, Kevin tidak sengaja menyentuh permen karet bekas yang ada di kursinya. Kemudian roller coaster itu pun berjalan, dan ketika mereka menempuh kecepatan yang tinggi, kecelakaan pun terjadi, yang disebabkan oleh handycam yang dibawa oleh Frankie jatuh dan tersangkut di relnya. Tapi ternyata itu adalah penglihatan dari si Wendy, dan kejadian sebelum kecelakaan pun terjadi. Seperti Kevin yang tangannya terkena permen karet bekas, Wendy pun langsung berteriak dan meminta untuk diturunkan dari wahana itu. Di sini si Jason, pacar Wendy, yang melihat keributan di belakang. Dia pun sebenarnya ingin turun, tapi petugas sepertinya tidak mendengar perkataan Jason. Lalu petugasnya menjalankan roller coaster itu. Wendy sudah berusaha agar wahana itu berhenti, tapi semua itu sudah terlambat. Dan pada akhirnya ketika mereka baru saja keluar, benar saja terjadi kecelakaan pada wahana tersebut yang menewaskan semua penumpang yang ada di wahana itu, termasuk pacarnya Wendy yaitu Jason dan pacarnya Kevin yaitu Carrie. Beberapa hari sudah berlalu. Di sini Wendy masih sangat sedih dan merasa sangat bersalah atas kematian Jason, pacarnya. Kevin pun datang untuk menghibur Wendy, tapi Wendy tidak menghiraukannya. Tapi sebenarnya banyak juga yang merasa kasihan sama si Wendy, termasuk Ashley dan Aislinn, di mana mereka mengajak Wendy untuk pergi ke salon bersama. Lalu di sana Kevin masih berusaha untuk mengejar Wendy, dan dia berusaha membujuk Wendy kalau Wendy tidak bisa bersifat seperti ini, karena bukan hanya dia yang merasa sedih. Kemudian Kevin menjelaskan kalau ada kejadian yang sama persis seperti yang mereka alami. Di sini Kevin menjelaskan kecelakaan pesawat yang terjadi 6 tahun yang lalu, yaitu kecelakaan pesawat pada penerbangan 180. Kevin mengatakan ada pria yang mendapatkan penglihatan seperti Wendy. Kemudian 7 orang diturunkan dari pesawat itu. Tidak lama kemudian, dan dia mengembalikan gelang yang akan dia ambil. Lalu di sini Julie ingin meminjam kameranya Wendy untuk acara sekolahnya nanti malam, dan Wendy membolehkannya. Tetapi karena kameranya lowbat, di sini Wendy akan mengecasnya terlebih dahulu. Namun ketika Wendy melihat foto-foto pada saat di festival, di sini dia melihat ada kejanggalan. Ternyata tanda-tanda itu sudah datang ketika dia sedang memfoto teman-temannya pada saat di pasar malam. Hingga akhirnya dia melihat ada keanehan pada foto Ashley dan Aislinn. Terlihat di foto kedua wanita ini, seperti ada cahaya merah atau api yang menyala-nyala, seolah-olah mereka seperti sedang terbakar. Ketika Wendy merasakan firasat yang gak enak kepada mereka berdua ini, Wendy pun mencoba menghubungi mereka dengan nomor telepon yang sebelumnya mereka kasih ke Wendy. Tapi mereka tidak mendengar panggilan telepon dari Wendy, karena mereka berdua ini sedang berjemur di dalam sinar UV pada sebuah salon. Tidak lama kemudian benar saja kematian pun menghampiri mereka. Dari minuman yang mereka bawa, esnya mencair dan masuk ke alat sinar UV tersebut, yang membuat alatnya error dan suhu panas pada alat itu perlahan naik sendiri. Ketika mereka mulai kepanasan, mereka pun ingin keluar dari alat itu. Tetapi ketika mereka ingin keluar, papan yang berada di atas mereka jatuh dan mengganjal alat tersebut, sehingga mereka berdua tewas terpanggang hidup-hidup di dalam alat itu. Ketika upacara pemakaman mereka berdua selesai, di sini Kevin menghampiri Wendy yang terlihat sedang ziarah ke makam mantan pacarnya yaitu Jason. Wendy mulai bercerita tentang firasat aneh yang dia dapat dan beberapa kejanggalan dari foto yang dia ambil. Dan sepertinya di sini Wendy mulai percaya cerita Kevin tentang kecelakaan pesawat pada penerbangan 180. Wendy pun mulai merasa satu persatu dari mereka yang selamat di wahana itu akan tewas, karena mereka pikir kasus mereka ini sama kayak penerbangan 180, di mana orang yang selamat dari kecelakaan pesawat itu tewas berurutan. Maka mereka memprediksi yang akan mati selanjutnya adalah si Frankie, karena Frankie duduk di belakang Aislinn dan Ashley.
dua wanita yang tewas karena terbakar tadi. Kemudian mereka pun melihat foto Frankie untuk mencari tahu bagaimana cara Frankie tewas. Tapi dilihat dari fotonya tidak ada tanda yang aneh. Di sini mereka pun semakin dibuat bingung. Kemudian karena si Wendy ini belum makan berhari-hari, jadi Kevin mengajaknya makan terlebih dahulu. Ketika sampai di tempat makan, keanehan pun mulai terjadi. Dimulai dari radio yang error dan truk yang hampir saja menabrak mereka. Lalu dari belakang ada truk yang meluncur ke bawah karena pengemudinya lupa memasang rem tangan. Mereka pun di sini mulai panik karena tidak bisa keluar dari mobil. Kevin pun langsung memecahkan kaca depan mobilnya. Lalu kemudian orang yang berada di depan mobil mereka pun tewas akibat terkena kipas dari mesin mobilnya Kevin. Dan ternyata orang itu adalah Frankie. Mereka pun terlihat syok dan makin yakin dengan kutukan kematian itu. Lalu mereka pun mencari tahu siapa yang akan mati berikutnya berdasarkan urutan dari tempat duduk. Ketika mereka melihat fotonya, ternyata di belakang Frankie ada Louis. Setelah Louis ada Ian dan Erin. Dan di sini Wendy juga menemukan foto tanda kematian dari Frankie. Di foto itu di belakang kepala Frankie ada sebuah kipas. Dan foto itu menunjukkan bagaimana cara Frankie tewas. Kemudian mereka pun mencari foto Louis. Di foto Louis mereka menemukan patung boneka yang memegang dua pedang besar. Ketika sudah mendapatkan petunjuk, mereka pun bersiap-siap untuk menemui Louis keesokan harinya. Singkat cerita, Kevin dan Wendy mendatangi Louis di tempat gymnya. Mereka pun mengingatkan Louis tentang daftar kematian itu. Tapi Louis yang keras kepala masih gak percaya. Louis mengatakan semua yang mereka sampaikan adalah omong kosong. Di sana Wendy melihat ada dua pedang besar sama seperti tanda yang ada di foto Louis. Mereka berdua masih berusaha keras untuk memperingati Louis. Tapi tetap aja si Louis masih keras kepala. Lalu kemudian Louis tewas di depan mata mereka berdua. Lalu kini mereka melanjutkan ke korban yang akan tewas berikutnya, yang duduk tepat di belakang Louis, yaitu pasangan gaul Ian dan Erin. Singkat cerita, pada malam hari mereka pun menghampiri tempat kerja Ian dan Erin. Kevin dan Wendy pun kembali mengingatkan dua sejoli ini. Tapi tetap aja mereka juga keras kepala dan mereka tidak mempercayai apa yang disampaikan Wendy dan Kevin. Lalu kejadian aneh pun mulai terjadi. Di sini Wendy sambil melihat foto Ian dan Erin pada saat di wahana untuk mencari tanda atau cara kematian mereka. Di sini Wendy menyadari sesuatu. Dari foto Ian dan Erin, dia melihat di atas mereka berdua ada tulisan kill yang memberi tanda kalau kematian mereka akan datang dari atas. Lalu kemudian di sini Kevin berhasil menyelamatkan Ian, tapi tidak dengan Erin. Dia tewas dengan kepala tertembak paku. Di sini Ian sangat syok ketika melihat pacarnya tewas dengan cara yang mengenaskan. Ian pun melaporkan Kevin dan Wendy ke polisi, tetapi mereka berdua dibebaskan karena tidak ada bukti pembunuhan. Lalu mereka pun kembali berpikir siapa yang duduk di belakang Ian dan Erin, tapi mereka masih belum mengetahuinya. Ketika Wendy sedang tidur di depan komputernya, tiba-tiba si Julie ini datang ke kamarnya Wendy untuk mengambil gelang yang diwariskan oleh nenek mereka. Ketika Wendy terbangun, dia baru menyadari di foto itu ada tangan yang memiliki gelang yang sama seperti yang diberikan oleh nenek mereka. Dan ternyata yang duduk di belakang Ian dan Erin adalah si Julie, adiknya dari si Wendy. Di sini Wendy tahu kalau Julie akan pergi ke perayaan festival kembang api, dan dia pun langsung menghubungi Kevin untuk membantunya. Dan kebetulan Kevin juga sedang berada di perayaan itu yang bertugas sebagai keamanan, dan Wendy pun akan segera menyusul ke sana. Tapi sebelum itu Kevin ingin melihat foto tanda kematian dari dirinya, karena setelah Julie, gilirannya adalah Kevin dan Wendy. Jadi Kevin ingin bersiap-siap jika memang sudah gilirannya, dia bisa melihat tanda-tanda yang akan datang. Dilihat dari fotonya, Kevin memprediksi kalau dia akan tewas karena sebuah kembang api. Sedangkan di foto Wendy tidak terlihat aneh sama sekali. Hanya wajah mantannya yaitu Jason yang keblur. Tapi dia baru menyadari kalau dia menggunakan pakaian yang bertuliskan McKinley. Dan jika kalian belum tahu, tulisan McKinley sama seperti dengan nama kepanjangan Ian,
yaitu Ian McKinley. Singkat cerita, pada malamnya Kevin dan Wendy masih berusaha untuk mencari keberadaan Julie. Tapi Julie yang risih selalu dikejar. Dia pun selalu menghindar dan lari-larian di sana. Hingga pada akhirnya keanehan pun mulai terjadi. Tiba-tiba kuda di sana lepas dan talinya menyeret Julie. Di sana Julie hampir tewas tertusuk besi. Tapi untung saja Kevin langsung sigap memotong talinya, dan dia pun berhasil menyelamatkan Julie. Kemudian karena Julie selamat, gilirannya pun langsung melompat ke Kevin. Kevin yang berusaha menenangkan kuda yang lepas itu. Tiba-tiba dia ditendang dan mukanya terkena ledakan dari sebuah gas. Tapi untung saja Wendy cepat menyelamatkan Kevin. Di sini Julie dan Kevin berhasil terhindar dari kematian, dan yang berikutnya adalah giliran Wendy. Di sana Wendy melihat kedatangan Ian, dan semenjak kematian Erin, Ian selalu membuntuti Wendy. Dia baru sadar kenapa di fotonya menggunakan baju McKinley. Ternyata kematian Wendy akan disebabkan oleh Ian McKinley, yang masih tidak terima dengan kematian pacarnya yaitu Erin. Mesin kembang api yang ada di belakang mereka error dan menembak ke arah Wendy. Tapi untung saja Wendy langsung tahu dan dapat menghindari kembang api tersebut. Kemudian karena di sini Wendy selamat dari kematian, rancangan kematiannya pun berputar kembali dan mengulang ke orang yang selamat sebelumnya, yaitu si Ian. Lalu kembang api itu mengenai katrol yang ada di belakang Ian. Dia pun tertimpa dan akhirnya mati. Lima bulan kemudian, Wendy, Julie, dan Kevin terlihat baik-baik saja. Dan sepertinya selama 5 bulan itu mereka tidak mendapatkan teror kematian lagi. Tapi di kereta itu Wendy mulai merasakan firasat aneh muncul kembali, dan dia juga melihat angka 180. Ada apa sebenarnya dengan angka 180 di film Final Destination ini? Kecelakaan pesawat pada film Final Destination yang pertama pada penerbangan 180. Kemudian kecelakaan pada jalan tol di film Final Destination yang kedua, terdapat angka 180. Dan sekarang di kereta tersebut, Wendy juga melihat angka 180. Dan secara kebetulan, tiba-tiba Wendy, Julie, dan Kevin berada di satu kereta yang sama. Dan ketika mereka bertiga sudah berkumpul, benar saja kecelakaan pun terjadi. Dan mereka tewas dengan urutan yang sesuai, dimulai dari Julie, Kevin, dan terakhir si Wendy. Dan ternyata si Wendy kembali mendapatkan penglihatan, dan dia mengatakan kereta apinya sebentar lagi akan mengalami kecelakaan. Oh shit. Dan filmnya pun selesai. Akhir yang menggantung. Kita di sini tidak mengetahui apakah kereta itu benar-benar kecelakaan atau berhasil diselamatkan. Untuk kalian yang mau nonton filmnya secara lengkap, silakan kalian DM aja di IG saya Storypal17. Nanti linknya akan saya kirim di sana. Bagi kalian yang selalu nanya linknya di komentar YouTube, saya ingetin lagi kalau link film nggak bisa di-share di YouTube, apalagi di-share di komentar, pasti akan dihapus oleh pihak YouTube. Oke teman-teman, tunggu pembahasan saya tentang film Final Destination yang keempat. Jangan lupa like dan tinggalkan komentar kalian di bawah. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di next video. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Hari ini kita akan kembali melanjutkan alur film dari Final Destination. Lebih tepatnya Final Destination yang keempat. Gak bosan-bosan saya ingetin bagi kalian yang belum nonton film sebelumnya, saya saranin untuk nonton film itu terlebih dahulu. Bagi kalian yang mau nonton, nanti akan saya taruh di atas kanan layar kalian. Oke, di film Final Destination 4 ini kita akan kembali bertemu dengan beberapa orang yang berusaha menghindar dari kematian. Tapi mungkin beberapa orang di film ini belum tahu kalau kematian sebenarnya nggak bisa dihindarin atau dicurangi. Sekeras apapun kalian menghindar dari kematian, justru kematian akan semakin dekat kepada kalian. Daripada nanti kalian ngantuk dengerin saya ceramah, mending kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Enjoy the video. Seperti biasa di film Final Destination, pasti diawali dengan orang yang mendapatkan penglihatan di masa depan. Di sini orang yang bernama Nick sedang menonton balap NASCAR bersama teman-temannya. Ketika sedang asik menonton, tiba-tiba Nick mendapatkan firasat yang gak enak, dan tidak lama kemudian terjadi kecelakaan besar pada balapan tersebut.
yang menewaskan Nick bersama teman-temannya. Tapi tentu saja itu hanya penglihatan yang Nick dapat. Kemudian Nick melihat kejadian persis sama seperti apa yang dia lihat sebelum kecelakaan. Ada ibu-ibu yang memasangkan tampon ke telinga anaknya. Ada orang yang memakai topi koboi akan duduk di depan mereka. Lalu ada orang yang berteriak di depan mereka. Lalu kemudian Nick menjelaskan kalau sebentar lagi bakal ada kecelakaan besar yang akan menewaskan banyak orang di tempat ini. Nick pun mengajak pacar dan teman-temannya untuk keluar dari tempat ini. Namun ketika mereka ingin keluar terjadi keributan karena penonton lain merasa terganggu. Petugas pun membawa mereka keluar. Di sini orang yang bernama Carter ikutan keluar karena dia tidak terima bajunya tertumpah air, dan dia pun menyuruh istrinya untuk menunggu di dalam. Ketika di luar mereka kembali berdebat, tapi tidak lama kemudian kecelakaan pun benar terjadi. Di sini Carter yang panik karena istrinya masih di dalam. Dia pun ingin kembali ke sana, tetapi petugas keamanan melarangnya masuk karena terlalu berbahaya. Lalu sebuah ban mobil terbang keluar mengenai kepala pacarnya Andy. Andy ini orang yang ribut dengan Nick di dalam tadi. Di kafe, Nick dan teman-temannya membicarakan kecelakaan tersebut. Nick mengajak teman-temannya untuk menghadiri upacara peringatan kematian di lokasi kecelakaan tersebut. Tapi di sini Janet dan Han tidak mau ikut. Setelah selesai mengikuti upacara peringatan kematian itu, petugas keamanan di tempat balapan itu yang bernama George, dia menghampiri Nick dan bertanya bagaimana kau bisa tahu dengan kejadian itu. Lalu tiba-tiba Carter datang dan mulai rasis kepada George. Dia menganggap kalau George ini penyebab dari kematian istrinya, karena si George sebelumnya tidak memperbolehkan Carter kembali masuk ke dalam untuk menyelamatkan istrinya. Pada malam hari, Nick mendapatkan sebuah mimpi yang terlihat seperti sebuah pertanda, tapi pacarnya Nick yaitu Lori tetap menenangkannya. Di sisi lain kita diperlihatkan dengan Carter. Sepertinya si Carter ingin melakukan balas dendam kepada George akibat dendam kematian istrinya. Di sini Carter sedang menunggu George tidur, dan ketika George sudah tidur, dia berniat untuk membakar rumahnya George. Tapi ternyata takdir berkata lain. Carter malah terseret oleh mobilnya sendiri, dan bensin dari mobilnya tumpah, sehingga gesekan rantai dengan aspal menimbulkan percikan api yang membuat Carter tewas akibat terbakar. George yang mendengar teriakan orang, dia pun langsung keluar untuk melihat. Dan dia terkejut ketika melihat Carter yang terbakar dan terseret mobil. Keesokan harinya, Janet langsung menghubungi Lori untuk melihat tentang berita kematian Carter. Kemudian Lori langsung memberitahu Nick tentang berita tersebut. Ketika Nick melihat pintu berwarna merah di beritanya, dia pun baru menyadari kalau mimpi yang dia dapat malam tadi itu merupakan sebuah pertanda. Lalu tiba-tiba Nick kembali mendapatkan sebuah penglihatan atau sebuah tanda, tapi mereka masih belum tahu siapa yang akan tewas berikutnya. Kemudian scene berganti ke seorang wanita yang bernama Samantha. Dia sedang berada di salon bersama kedua anaknya. Samantha ini adalah seorang ibu yang memasangkan tampon ke telinga kedua anaknya pada saat di balapan NASCAR. Kedua anak Samantha ini sedang bermain lempar batu yang hampir mengenai tukang rumput di depan salon itu. Samantha pun memberikan uang 15.000 ke anaknya untuk pergi ke rental PS di sebelah salon, biar kedua anaknya ini nggak mengganggu orang saat bekerja. Sementara Samantha masuk ke salon untuk merawat rambutnya. Lalu setengah jam kemudian, anak-anaknya Samantha kembali ke salon dan mereka membuat kekacauan. Di sini Samantha hampir terkena kipas yang terlepas dari atas. Tapi untung saja kipas itu jatuh tidak mengenai Samantha. Samantha pun meminta maaf atas kelakuan anak-anaknya yang nakal. Dia pun mengajak anaknya untuk pergi dari sana. Baru saja dia membuka pintu, batu yang dilempar anaknya tadi tidak sengaja terkena mesin pemotong rumput, hingga batu itu pun terpental menembus ke matanya. Kemudian Nick yang mengetahui kematian Samantha, dia pun meminta kedua temannya yaitu Han dan Janet untuk berkumpul. Di sini si Nick menjelaskan kalau penglihatan yang dia dapat itu merupakan pertanda dari kematian seseorang, dan penglihatan itu memberitahu penyebab atau bagaimana cara dari orang itu akan tewas. Tapi di sini Janet dan Han tetap tidak percaya dengan perkataan Nick. Di sini Lori menjelaskan kalau dia dan Nick sudah mencari bukti-bukti dari internet. Kemudian Lori menjelaskan di internet mereka menemukan kejadian yang sama seperti yang mereka alami sekarang.
yaitu tentang peristiwa kecelakaan pada penerbangan 180, kecelakaan beruntun di sebuah jalan tol, dan kecelakaan di wahana roller coaster. Dan ketiga peristiwa itu kejadiannya sama seperti yang mereka alami, di mana ada orang yang mendapatkan penglihatan, dan orang yang mendapatkan penglihatan itu menyelamatkan beberapa orang lain dari sebuah kecelakaan. Lalu tidak lama kemudian satu persatu orang yang selamat itu tewas dengan kecelakaan yang aneh, sesuai urutan dari penglihatan yang orang itu dapat. Di sini Janet dan Han sepertinya sedikit percaya dengan perkataan Nick. Kemudian Janet dan Han pun pergi dari sana, dan Han berkata, "Jika yang kalian katakan itu benar, maka aku akan bersenang-senang dan menikmati setiap detik dari hidupku yang tersisa." Lalu kemudian Nick kembali mendapatkan penglihatan. Tapi di sini Nick tidak tahu siapa yang akan mati selanjutnya. Dia pun berencana untuk pergi ke arena balapan tersebut untuk mengetahui urutan kematian mereka. Kalau dia sudah mengetahui urutannya, dia pun bisa menyelamatkan orang tersebut. Tapi ketika di sana, Nick tetap sulit untuk mengetahui urutannya. Lalu George pun datang dan menegur mereka karena mereka menyelinap masuk secara diam-diam. Lalu Nick menjelaskan mereka masuk ke sini hanya untuk menyelidiki dan mengetahui siapa yang akan tewas berikutnya. Kemudian George mengajak mereka masuk ke kantornya untuk mengecek CCTV pada saat kejadian itu terjadi. Lalu mereka pun mendapatkan petunjuk, dan di sini Nick mengingat sesuatu, kalau yang akan tewas berikutnya adalah si Andy. Keesokan harinya mereka bertiga pun langsung menghampiri tempat kerja Andy, dan mereka mengingatkan Andy tentang kematian tersebut. Awalnya si Andy ini nggak percaya, dan dia mengatakan jika sudah takdirnya mati, maka itu akan terjadi sekarang. Lalu tiba-tiba, setelah kematian Andy, berarti yang tersisa Nick, Lori, George, Janet, dan Han. Dan di sini Nick mengingat yang berikutnya adalah si Janet dan Han. Lalu mereka pun berbagi tugas. Lori dan George akan mencari Janet, sedangkan Nick akan mencari Han. Han sedang berada di kolam berenang, dan Janet sedang berada di jalan menuju ke tempat cuci mobil. Nick mencoba menghubungi Han tetapi tidak ada jawaban. Lalu tiba-tiba dia mendapatkan sebuah penglihatan. Lalu Nick mengirimkan pesan suara ke Han, dan dia berpesan kepada Han untuk menjauh dari air. Han yang berada di pinggir kolam berenang ingin membuka HP-nya dan melihat pesan dari Nick. Namun ada bocil yang menembakkan air ke arahnya, yang membuat HP-nya error dan rusak. Lalu Janet yang sedang berada di dalam pencucian mobil otomatis, dia mendapatkan telepon dari Lori. Lalu Lori meminta Janet untuk menjauh dari air. Mendengar hal tersebut, Janet sangat terkejut karena sekarang di sekelilingnya air semua. Lalu kemudian terjadi konslet pada mesin cuci itu, dan Janet terjebak di dalam sana. Janet pun semakin panik. Lalu tiba-tiba, kita kembali lagi ke Han. Di sini Han tidak sengaja menjatuhkan koin keberuntungannya. Ketika dia ingin mengambil koin tersebut, tubuhnya pun tersedot ke dalam kolam berenang. Sedangkan Janet yang berhasil mengeluarkan kepalanya di atas mobil. Tiba-tiba mesin cuci itu kembali menyala, dan ketika kepalanya hampir hancur karena mesin itu. Untung saja Lori dan George datang tepat waktu, dan mereka berhasil menyelamatkan Janet. Sedangkan Nick gagal untuk menyelamatkan Han, karena tekanan penyedot air itu semakin tinggi. Han tewas karena organ dalamnya tersedot melalui lubang duburnya. Kemudian urutan berikutnya adalah George. Di sini Lori sangat mengkhawatirkan George, tetapi George menenangkannya dan dia berkata dia sudah siap mati agar dia bisa menyusul istri dan anaknya. Pada malam hari ketika di rumah, Lori berkata kepada Nick kalau dia mengkhawatirkan George. George terlihat seperti pasrah dengan kematiannya. Tapi di sini Nick yakin dengan menyelamatkan Janet mungkin telah menghapus rantai kematian itu. Kemudian mereka pun pergi ke rumah George. Di sana mereka terkejut yang melihat George sudah ditemukan dalam keadaan gantung diri. Tapi ternyata George masih hidup dan mereka berhasil menyelamatkannya. Kemudian George berkata kalau memang sekarang adalah gilirannya. Dia hanya ingin memberikan apa yang Tuhan mau, yaitu kematian. George sudah seharian berusaha melakukan aksi bunuh diri, tapi dia malah gak mati-mati. Dan Lori berkata mungkin benar, dengan menyelamatkan Janet, mereka sudah menghapus urutan kematiannya. Dan mereka pun merayakannya, sambil minum-minum dan makan kue. Beberapa hari sudah berlalu. Lori yang sedang berada di mall menelpon Nick untuk mengajaknya nonton sebuah film. Tapi si Nick lebih memilih di rumah untuk mempersiapkan keberangkatan mereka ke Amsterdam.
Jadi di sini Lori hanya menonton bersama Janet. Tidak lama kemudian Nick kembali mendapatkan penglihatan. Dan ternyata masih ada satu orang lagi yang selamat dari kecelakaan tersebut, yang dimana urutan kematiannya sebelum George. Dia adalah bapak-bapak bertopi koboi yang bernama Jonathan, yang diberitakan dia di rumah sakit dalam keadaan sekarat. Kemudian Nick langsung menghubungi George, dan dia mengatakan kalau urutan rantai kematiannya salah, karena masih ada satu orang yang selamat tanpa sepengetahuan mereka. Dan Nick meminta George untuk datang ke rumah sakit dan membantunya mencari orang tersebut. Di rumah sakit, seorang petugas lupa mematikan keran air, yang membuat ruangan itu banjir dan airnya merembes ke bawah tepat di ruangannya Jonathan. Jonathan yang mengetahui kalau ada kebocoran di atas, dia pun berusaha menghindarinya. Dan ketika Nick dan George sudah berhasil menemukan Jonathan, tapi mereka terlambat. Wadah air yang berada tepat di atas Jonathan jatuh dan menimpanya hingga tewas. Kemudian Nick dan George berencana menemui Lori dan Janet, tapi tiba-tiba George tertabrak mobil ambulan, karena memang giliran berikutnya adalah George. Nick pun langsung pergi ke mall untuk menyusul Lori dan Janet. Kemudian dia kembali mendapatkan penglihatan, di mana Lori dan Janet akan tewas ketika mereka sedang menonton bioskop. Dan ketika menonton, Lori juga merasakan firasat yang gak enak. Dia merasa kalau rantai kematian itu belum berakhir. Kemudian ketika Nick berhasil menemukan Lori dan Janet, dia pun mengajak mereka untuk keluar dari sana, karena sebentar lagi akan ada ledakan yang besar. Tapi Janet tidak mau keluar dari sana. Dia merasa rantai kematiannya sudah berakhir. Tidak lama kemudian benar saja terjadi ledakan besar yang menewaskan Janet. Ketika Nick dan Lori ingin pergi dari sana untuk menyelamatkan diri, mereka terjebak di eskalator yang menewaskan Lori tergiling di dalam eskalator itu. Dan ternyata kejadian itu belum terjadi, dan itu hanya penglihatan dari Nick. Di sini dia tahu George akan tewas ditabrak oleh mobil ambulan. Tapi ketika dia baru saja ingin mengingatkan George, George keburu tewas ditabrak oleh mobil ambulan. Lalu dia pun bergegas menyusul Lori dan Janet. Di sini Nick yang sudah tahu kalau ledakan itu akan menewaskan Lori dan Janet, dia berusaha memadamkan api yang menyebabkan ledakan itu akan terjadi. Dan dia pun berhasil. Lori, Janet, dan orang-orang yang berada di mall itu pun semua selamat. 2 minggu kemudian, Nick, Lori, dan Janet nongkrong di sebuah kafe. Di kafe itu Nick kembali merasakan firasat yang gak enak, dan dia merasa ancaman kematian kembali datang kepadanya. Kemudian Nick berkata, bagaimana kalau mereka tidak merubah apapun? Dan bagaimana jika mereka berada di sini, berdasarkan rencana awal kematian? Lalu tiba-tiba dan filmnya pun selesai. Sebenarnya kalau mereka bertiga mati ya nggak aneh sih, karena di film-film sebelumnya kita sudah tahu, biarpun mereka bisa menghindari kematian, maka rantai kematian itu akan terus berputar kepada mereka, sampai mereka semua yang selamat ini tewas. Dan mungkin malaikat maut juga sudah capek sama mereka. Dimatiin satu persatu, mereka masih bisa kerjasama untuk menghindari kematian. Jadi malaikat maut berpikir, ya udahlah, matiin aja mereka bertiga ini sekaligus, biar tugasnya mencabut nyawa cepat selesai. Oke teman-teman, mungkin ini aja pembahasan kita pada video kali ini. Bagi kalian yang mau bertanya, silahkan tanya di komentar, nanti akan saya jawab. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di next video. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Kali ini kita akan membahas alur film Final Destination yang kelima. Dan film ini juga merupakan film terakhir dari sequel Final Destination. Sekali lagi saya ingetin buat kalian yang belum nonton alur film Final Destination yang sebelumnya, saya sarankan kalian nonton itu dulu. Bagi kalian yang mau nonton full film tanpa sensor, silakan kalian langsung aja nonton ke filmnya. Oke, tanpa basa-basi kita langsung aja masuk ke alur cerita Final Destination yang kelima. Enjoy the video. Lagi dan lagi seperti biasa di film Final Destination, di mana ada orang yang mendapatkan sebuah penglihatan di masa depan. Dan dengan penglihatannya dia menyelamatkan beberapa orang dari takdir kematian yang sudah ditentukan kepada mereka. Tapi biarpun mereka berhasil selamat dari takdir kematiannya,
Tentu saja kematian tidak akan hilang begitu saja, melainkan mereka yang selamat akan terus dikejar oleh kematian. Di sini kita melihat beberapa karyawan dari perusahaan Presage Paper yang sedang dalam perjalanan retreat bisnis mereka, dan perjalanan mereka dinamai 180 Corporate Consulting. Di sini lagi-lagi kita menemukan angka keramat, yaitu angka 180. Ketika mereka memasuki jembatan yang besar, di sini karyawan yang bernama Sam mendapatkan firasat yang gak enak, dan terlihat jembatan itu sedang dalam perbaikan. Di tengah jembatan mereka pun dihentikan oleh pekerja proyek. Karena jembatannya sedang diperbaikin, jadi mobil yang lewat sana harus bergantian. Tidak lama terjadi peristiwa yang sangat besar, di mana jembatan itu mulai retak dan hancur secara perlahan, hingga menewaskan banyak orang yang berada di atas jembatan. Dan tentu saja kecelakaan itu hanya penglihatan yang Sam dapat. Kemudian Sam menyadari kalau kejadian sebelum kecelakaan terulang kembali. Seperti jempolnya yang terluka, TV di dalam bus kehilangan sinyal, dan radio yang tiba-tiba memutar lagu sendiri. Mengetahui kecelakaan besar akan terjadi, Sam mengajak mantan pacarnya keluar dari bus itu, dan dia mengatakan kalau sebentar lagi jembatannya akan runtuh. Dan tidak lama dari sana benar saja, jembatan itu runtuh dan menewaskan banyak orang. Di sini kita kenalan dulu sama orang yang selamat di film ini. Di sini saya akan memperkenalkan mereka sesuai dengan urutan kematian yang ada di penglihatan Sam. Yang pertama ada Candice, yang kedua ada Isaac, yang ketiga ada Olivia, yang keempat bernama Nathan, yang kelima ada Dennis, direktur di perusahaan tersebut, yang keenam Peter, pacarnya Candice, yang ketujuh Sam, dan yang kedelapan Molly, mantan pacarnya Sam. Tetapi di penglihatan Sam si Molly tidak tewas. Setelah kejadian tersebut, mereka yang selamat diinterogasi oleh FBI yang bernama Agent Block. Di sini Sam dicurigai sebagai penyebab runtuhnya jembatan tersebut. Karena sebelumnya Sam sudah mengetahui duluan kalau jembatan itu akan runtuh. Malahan di sini Agent Block mencurigai Sam sebagai anggota teroris yang sudah berencana untuk merobohkan jembatan itu. Tapi Sam mengatakan dia tidak mengetahui apa-apa. Dia hanya mendapatkan penglihatan dan kemudian kejadian itu benar-benar terjadi. Kemudian tim forensik memberikan kabar kalau jembatan itu runtuh diakibatkan angin yang terlalu kencang dan kerusakan struktural dari perbaikannya. Karena tidak ada bukti kejahatan, Sam pun dilepaskan. Tetapi di sini Agent Block tetap mencurigai Sam. Keesokan harinya perusahaan Presage Paper melakukan upacara kematian untuk 17 karyawan yang tewas karena kecelakaan tersebut. Gara-gara pada saat kejadian mereka ini masih berada di dalam bus. Ketika mereka sudah selesai dari upacara pemakaman itu, di sini Sam bertemu dengan pengurus mayat yang kita lihat di film Final Destination pertama dan kedua. Dia berkata kalau kematian tidak suka dicurangi, dan dia mengingatkan mereka yang selamat untuk berhati-hati. Di sini info sedikit kalau si Sam memiliki kerja sampingan, yaitu seorang koki di sebuah restoran. Setelah Sam menyelesaikan kerja sampingannya, dia pun pergi ke rumah Molly. Di sini Sam mengajak Molly untuk balikan. Alasan Molly memutuskan Sam agar Sam dapat mengejar pekerjaan yang dia inginkan, yaitu menjadi koki di salah satu restoran yang ada di Paris. Tapi di sisi lain Sam tidak mau meninggalkan Molly sendirian. Kemudian kita beralih ke Candice dan Peter. Di sini Peter menemani Candice untuk latihan terakhirnya menuju ke ajang kejuaraan. Sebelum memulai latihan, Candice merasakan firasat yang aneh. Tiba-tiba baut kipas yang berada di atas jatuh tepat di balok yang sedang Candice gunakan. Tapi anehnya baut itu tidak mengenai kaki Candice sama sekali. Kemudian Candice pun melanjutkan ke latihan yang berikutnya. Di sana Candice berputar-putar dengan anggun, dan ketika orang lain latihan menggunakan balok yang ada bautnya tadi, justru kakinya yang terkena baut itu. Dia pun terjatuh dan tidak sengaja menyenggol wadah seperti tepung atau bedak atau semacam itulah. Sehingga tepung itu menyebar ke arah Candice, yang membuat Candice kelilipan dan hilang keseimbangan, yang membuat Candice terpental dengan posisi yang kurang nyaman, yang membuat semua tulang Candice patah dan dia pun tewas. Sam yang mendapatkan kabar kalau Candice sudah tewas, dia pun datang ke lokasi dan menenangkan Peter. Dan di tempat itu Sam kembali melihat pengurus mayat yang sangat misterius. Keesokan harinya di dalam kantor,
Peter, Sam, dan yang lainnya minum-minum untuk menghilangkan kesedihan mereka atas kematian Candice. Sedangkan Isaac, pria culun yang sok playboy, dia malah sibuk mengecek meja milik karyawan yang sudah meninggal, dan dia mendapatkan voucher pijet gratis. Dia pun pergi ke tempat spa itu, dan dia malah meminta pijet plus-plus, padahal resepsionisnya berkata kalau ini adalah tempat spa keluarga. Tapi karena si Isaac udah sakne tingkat dewa, dia masih memaksa. Hingga akhirnya mbak resepsionis itu mengajak Isaac masuk ke dalam ruangan. Dia pun menyuruh Isaac untuk memejamkan mata, dan sebentar lagi bakal ada yang melayani Isaac dengan pijatan yang spesial. Dan ketika dia membuka mata, dia sangat terkejut. Ternyata yang memijatnya adalah ibu-ibu kos yang ada di film Kung Fu Hustle. Kemudian Isaac diberikan terapi akupuntur dengan jarum yang ditusukkan ke bagian tubuhnya. Nenek itu pun menyuruh Isaac untuk tidur selama 30 menit, dan dia pun meninggalkan Isaac di dalam ruangan kedap suara. Tidak lama kemudian hal aneh pun terjadi. Abu dari pembakaran dupa yang ada di ruangan itu jatuh ke handuk yang membuat handuknya terbakar. Isaac pun berteriak kalau ada api di ruangan itu, tetapi karena ruangannya kedap suara, tidak ada orang yang bisa mendengarnya. Sedangkan dia juga tidak bisa bergerak karena di tubuhnya masih penuh dengan jarum. Kemudian baut yang ada di tempat tidurnya terlepas, sehingga membuat Isaac terjatuh menghadap ke bawah, yang menyebabkan seluruh jarum itu tertusuk masuk ke dalam tubuhnya. Dan Isaac pun tewas dengan kepalanya yang hancur ditimpa oleh patung Buddha. Kemudian Peter memberikan kabar kalau Isaac sudah tewas. Mereka pun langsung pergi ke lokasi tersebut. Di lokasi kejadian, Isaac kembali melihat orang misterius tersebut. Karena dia merasa ada yang aneh, mereka pun menghampiri orang itu. Kemudian Sam bertanya, "Kenapa kamu selalu mengikuti kami?" Di tempat pemakaman orang ini ada, di tempat Candice meninggal orang ini juga ada, dan sekarang di tempat Isaac meninggal orang ini juga ada. Dan orang itu mengatakan kalau dia hanya menjalankan tugasnya. Sepertinya orang ini memang bertugas di kepolisian sebagai tim forensik yang mengurus mayat-mayat. Itu sebabnya di mana ada mayat, orang itu juga ada di sana. Tapi anehnya orang ini seperti mengetahui banyak tentang kematian. Kemudian Sam bertanya apa yang sedang terjadi kepada mereka. Karena orang ini pernah mengingatkan Sam pada saat di pemakaman dengan mengatakan kalau kematian tidak suka dicurangi. Dan orang itu mengatakan kalau dia pernah melihat hal seperti ini sebelumnya, di mana ada beberapa orang yang selamat dari bencana. Kalian sudah mencurangi kematian. Itu sama saja kalian sudah mengambil kehidupan dari orang-orang yang tewas di jembatan itu. Dan sepertinya di sini Peter salah menangkap. Dia mengira jika dia membunuh seseorang, maka dia akan mendapatkan nyawa orang itu agar terbebas dari kematian. Dan orang itu berkata, "Bukan aku yang membuat peraturan." Di sini mereka pun mendapatkan sedikit gambaran tentang apa yang mereka alami sekarang. Kemudian saya menjelaskan kalau di dalam penglihatannya dia berhasil menyelamatkan Molly dan Molly tidak tewas. Tapi di sini Peter malah marah. Dia mengira Sam hanya mementingkan diri Molly untuk selamat. Peter pun pergi dengan kesal. Kemudian kita beralih ke Olivia. Di sini Olivia sedang berada di rumah sakit mata untuk melakukan operasi mata agar dia tidak menggunakan kacamata lagi. Di dalam ruangan Olivia sedikit merasa ketakutan. Lalu dokter meninggalkannya sendirian untuk mengambil data-data yang tidak lengkap. Tiba-tiba gelas yang berada di atas galon tumpah dan membuat mesin itu konslet. Menyadari ada yang tidak beres, Olivia berusaha mengambil remote untuk menghentikan alat tersebut. Tapi dia malah menjatuhkan remote-nya yang mengaktifkan laser panas sehingga merusak mata kirinya. Kemudian Sam dan Molly pun datang ke rumah sakit tersebut untuk mencari Olivia. Ketika mereka masuk ke sana, Olivia sudah berhasil lepas dari alat tersebut. Tapi Olivia malah terpeleset yang membuat dia jatuh dari atas gedung. Keesokan harinya, Sam dan Molly membicarakan tentang penglihatan yang Sam dapat di jembatan itu. Mereka pun mengetahui kalau Candice, Isaac, dan Olivia tewas sesuai urutan seperti yang ada di dalam penglihatan Sam. Dan berarti yang berikutnya adalah Nathan. Di sini Nathan sedikit cekcok sama pegawai yang agak songong. Dia bernama Roy. Ketika Nathan melihat ada bahaya yang akan datang dari atas mereka, Nathan pun mengajak Roy pergi dari sana. Tetapi Roy yang sudah kebawa emosi nggak mau mendengar perkataan Nathan. Sehingga kail besi yang ada di atas mereka pun jatuh. Dan di sini Nathan tidak sengaja mendorong Roy, yang membuat Roy jatuh dan tewas. Sam, Peter, dan Molly pun datang ke sana untuk mengecek keadaan Nathan. Di sini Peter bertanya apakah Nathan membunuh Roy. Tapi di sini Nathan tidak yakin dia yang membunuh atau tidak.
Peter pun kembali mendesak Nathan dan bertanya apakah kau membunuhnya atau tidak. Dan Nathan berkata iya. Tapi itu pun Nathan mendorongnya juga karena nggak sengaja. Lalu Peter berkata, jika kamu yang membunuh Roy, berarti Nathan sudah mengambil kehidupan Roy. Itu artinya Nathan sudah terbebas dari rantai kematian. Kemudian Molly bertanya siapa yang berikutnya. Tiba-tiba Dennis pun datang, dan ternyata yang berikutnya adalah Dennis. Berarti di sini benar rantai kematian Nathan sudah hilang, dan lanjut ke giliran yang berikutnya, yaitu si Dennis. Di sini Peter dan lainnya pun semakin yakin dengan membunuh seseorang akan melepas rantai kematian mereka. Pada malam harinya, Sam berpamitan kepada Molly untuk pergi kerja. Di sini Sam mengajak Molly untuk mampir ke tempat kerjanya saat jam kerjanya sudah selesai, karena Sam ingin mengajaknya makan malam. Di tempat kerja, Sam berbicara dengan kepala chefnya, dan dia berkata dia ingin mengambil program magang yang ditawarkan oleh chefnya di Paris. Ketika selesai bekerja, Sam pun makan malam romantis bersama Molly, dan ternyata di luar restoran, Agent Block juga mengawasi mereka. Di sini Sam memberitahu ke Molly kalau dia mengambil program magangnya ke Paris, dan dia ingin mengajak Molly untuk pergi ke sana. Dan tiba-tiba Peter datang ke tempat mereka, dan Peter bercerita kalau dia hampir saja membunuh seseorang untuk menukar kematiannya, tapi dia tidak sanggup melakukannya. Di sini Peter mulai tidak terima kalau Molly satu-satunya orang yang selamat dari penglihatan Sam, dan dia merasa harusnya Molly juga masuk ke dalam rantai kematian ini. Lalu dia pun berniat untuk membunuh Molly untuk menukar kematiannya. Sam pun berusaha menyelamatkan Molly dan membawa Molly bersembunyi di sana. Di sisi lain, Agent Block yang mendengar suara tembakan dari dalam, dia pun bergegas masuk ke dalam sana. Di sini Sam menghalang Peter, tetapi di sini Peter berhasil membuat Sam pingsan. Dan ketika ada kaki yang mendekati Molly, ternyata itu adalah Agent Block. Dan tiba-tiba, di sini Molly menyuruh Peter untuk pergi, karena dia sudah menukar nyawanya dengan Agent Block. Tapi Peter tetap ingin membunuh Molly, karena Molly melihat Peter membunuh Agent Block, dan dia tidak mau menghabiskan hidup yang baru dia dapatkan di dalam penjara. Ketika dia ingin membunuh Molly, dari belakang Sam langsung menusuk Peter hingga tewas. Karena Sam sudah membunuh Peter, berarti si Sam mendapatkan nyawa Agent Block yang diambil oleh Peter tadi, dan Sam merasa dia sudah terlepas dari rantai kematian. 2 minggu kemudian, Sam dan Molly sudah berada di pesawat untuk menuju ke Paris, dan Sam melihat ada keributan di pesawat itu. Dan ternyata mereka adalah rombongan Alex dari film Final Destination yang pertama. Pada scene ini kita akan merasakan deja vu, di mana semuanya kembali lagi ke film yang awal. Tapi ketika Sam melihat keributan Alex dan Carter, dia tidak mengetahui permasalahannya. Dan ternyata pesawat yang dinaiki Sam adalah pesawat pada penerbangan 180. Dan di sini kita diperlihatkan tanggal keberangkatan pesawat Sam, yaitu bulan Mei tanggal 13 tahun 2000 pada penerbangan 180. Di sini tanda-tanda yang pertama kali Sam dapatkan muncul kembali. Tetapi bedanya kali ini dia tidak mendapatkan penglihatan. Pada saat Sam menggunakan headphone, dia kembali mendengar lagu sebelum jembatan di awal runtuh, dan dia kembali mendapati jempolnya yang berdarah. Di sana Sam tidak sengaja mendengarkan pembicaraan pramugari dan seorang penumpang wanita, di mana penumpang wanita ini bertanya, kenapa para penumpang tadi diturunkan dari pesawat? Yang penumpang ini maksud adalah si Alex dan rombongannya. Kemudian pramugari itu mengatakan pemuda itu panik dan ingin keluar dari pesawat. Katanya dia mendapatkan penglihatan. Nah, dari sini Sam pun menyadarinya kalau Alex mendapatkan penglihatan seperti apa yang dia dapat sebelumnya. Dan benar saja, pesawat itu mengalami kecelakaan yang menewaskan semua penumpang, termasuk Sam dan Molly. Kemudian kita beralih ke Nathan yang masih hidup. Nathan sedang berada di sebuah bar bersama atasannya untuk mengenang kematian Roy. Atasannya mengatakan kematian Roy itulah yang terbaik untuknya. Atasannya mengatakan Roy punya pembuluh darah yang membesar di otaknya dan dia bisa mati kapan saja. Itu artinya Nathan tidak mengambil kehidupan Roy, melainkan Roy sudah ditakdirkan untuk mati pada saat itu. Dan tiba-tiba puing-puing pesawat yang dinaiki oleh Sam jatuh menimpa Nathan hingga dia tewas. Dan filmnya pun selesai. Mungkin di sini kalian masih ada yang bingung. Ini kan film Final Destination yang kelima. Tapi kenapa di akhir videonya malah kembali lagi ke adegan film Final Destination yang pertama, ketika Alex dikeluarkan dari pesawat? Jadi, film Final Destination yang kelima ini kejadiannya sebelum film Final Destination yang pertama. Dan sepertinya pembuat film Final Destination
ingin kita merasakan perasaan deja vu, di mana kita menyadari kalau kejadian ini pernah terjadi sebelumnya. Dan menurut saya film yang kelima ini merupakan penutup yang paling epik dari semua film yang pernah saya tonton. Karena kalau kita sudah selesai menonton film yang kelima ini, kita sepertinya ingin kembali menonton film Final Destination yang pertama untuk mencari misteri-misteri yang ada di film ini. Oke teman-teman, mungkin itu aja pembahasan kita pada video kali ini. Untuk kalian yang mau bertanya, silahkan tanya di komentar, nanti akan saya jawab. Semoga film ini bisa menghibur kalian dan mengisi kekosongan kalian. Sekali lagi terima kasih semuanya dan sampai jumpa di next video.